Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel Aliana Yanika. Untuk video hari ini, saya akan membagikan cara untuk membuat sistem pergudangan. Nah, untuk video ini, saya akan membagikan cara membuat database-nya. Dan untuk sistemnya di video selanjutnya ya teman-teman. Untuk database hari ini, saya menggunakan SQL Server 2008. Kalau gitu, kita mulai ya teman-teman. Selamat belajar. Sebelum mulai, mohon di like, subscribe, dan komen ya. Jika sudah, kita mulai ya teman-teman. Di sini kita akan membangun sebuah sistem pergudangan ya. Nah, sistem pergudangan yang mau kita buat dengan menggunakan Visual Basic 2010 dan untuk database-nya menggunakan SQL Server 2008. Nah, langkah pertama di sini ya, di sini ada IRD. Nah, untuk IRD ini adalah tabel-tabel yang mau kita buat di database. Tapi sebelum kita buat tabel-tabel di dalam database, kita buat database-nya dulu. Oke? Nah, langkah pertama yaitu buat database pergudangan. Buatlah dulu 4 tabel ya, di mana dari 4 tabel tersebut kita memiliki tabel login, tabel barang, tabel satuan barang, dan tabel apoteker. Nah, di sini IRD-nya kan cuman ada barang, satuan barang, dan apoteker. Nah, untuk apoteker sendiri, di sini username dan password itu gabung. Jadi nanti kita pisah saja untuk password dan username-nya kita pisah di tabel yang lain, yaitu dengan nama tabel login. Oke. Nah, di sini di tabel barang ya, itu berisikan ID barang, nama barang, tanggal kadaluarsa, fungsi, terus nanti kita tambah lagi di sini ID satuan dan ID apoteker. Selanjutnya, tabel satuan barang. Nah, di tabel satuan barang ini berisikan ID satuan, nama satuan, isi keterangan, lalu nanti di sini ditambah juga yaitu ID, nggak usah kita tambah. Di sini cuman ID satuan, nama satuan, isi dan keterangan. Selanjutnya di tabel apoteker nanti berisikan ID apoteker, nama apoteker, dan ID barang. Jadi nanti tabel apoteker dengan tabel barang itu saling terrelasi. Oke? Nah, untuk sekali lagi untuk username dan password nanti kita buat tabel sendiri dengan nama login. Ya. Baik, kalau begitu kita langsung praktekkan saja database kita. Jadi langkah pertama kita membuat database pergudangan. Nah, kita buka aplikasi SQL Server kita ya. Setelah seperti ini, nah, di sini kita mau mengkoneksikan sistem kita dengan aplikasi SQL-nya. Kita klik ini, lalu muncul connect to server. Jadi biasanya kalau misalkan kita pertama kali buka aplikasi ini bakalan muncul otomatis, ya. Jadi jika seperti ini kita koneksikan saja ya, pastikan server name-nya itu sesuai dengan nama komputer kita. Oke, sistem komputer kita. Kita koneksikan. Kita tunggu sebentar. Nah,
Jika sudah seperti ini, maka kita sudah masuk ya, server sistem kita dengan SQL sudah terkoneksi. Jadi langkah selanjutnya tadi kita akan membuat database ya. Database, caranya klik kanan database, lalu pilih new database. Lalu kita buat di sini yaitu database pergudangan. Pergudangan. Bebas ya. Database pergudangan ini mau kita buat namanya hurufnya besar semua juga boleh, kecil semua juga boleh, atau huruf paling depan itu besar aja dan seterusnya kecil juga boleh. Yang penting jika jangan ada spasi. Oke, kalau misalkan ada 2 kalimat maka pakai garis bawah seperti ini. Oke. Nah, jika sudah selesai seperti ini, kita buat database name-nya yaitu pergudangan. Langkah selanjutnya kita oke-kan. Kita tunggu prosesnya. Nah, coba kita cek di sini, kita refresh dulu, kita cek database-nya. Nah, di sini sudah berhasil ya untuk database-nya. Kita lihat tanda panah ini kita buka, kita lihat tabelnya. Nah, di sini kita belum memiliki tabel untuk di dalam database pergudangan kita. Nah, tadi kita mau buat 4 tabel, di mana ada tabel login, tabel barang, tabel satuan barang, dan apoteker. Caranya ya, kita mau buat pertama ini tabel login dulu ya. Di sini pada tabel klik kanan, new tabel. Udah. Lalu kita kita masukkan apa yang mau kita buat. Username. Di sini kita buat encar aja. Username buat aja 15, nggak usah banyak-banyak. Untuk passwordnya, password kita buat di sini 10 juga boleh, encar aja envacar kita buat 10. Ini sebenarnya kalau kita buat 6 juga nggak masalah, biasanya juga password cuma 6 atau 8, tapi ini saya masukkan 10 saja. Untuk statusnya, encar 20. Udah. Lalu kita buat primary key. Nah, untuk primary key di tabel login ini yaitu username. Kita klik username-nya, kita primary key. Nah, jika sudah seperti ini, ada muncul gambar primary key-nya berarti sudah terkunci. Nah, setelah seperti ini kita save saja. Caranya save-nya itu bisa diklik ini, save table atau Ctrl S. Seperti ini. Nah, setelah itu kita buat nama tabelnya yaitu nama tabel login. Oke-kan. Oke, sudah muncul ya di sini ya tabel kita di sini. Dan setelah tabel kita sudah login ini sudah terisi, maka langkah selanjutnya kita buat isi dari tabelnya. Klik kanan, pilih edit top 200 rows. Nah, akan muncul seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita isikan username-nya. Saya di sini mau buat username-nya apoteker. Apoteker. Di sininya username-nya saya mau buat 1234. Ini admin. Sudah? Berarti ini ya isi username dan password kita. Kalau misalkan saya di sini mau buat user, berarti pengguna ya. Di sini saya mau membuat konsumen. Di sini 1234, di sini user.
Oke, selesai. Berarti tabel login sudah selesai. Selanjutnya kita mau membuat tabel barang ya, yang tadi. Tabel barang caranya klik kanan pada tabel. Sama seperti tadi ya, new tabel. Lalu masukkan isi dari tabel barang yang mau kita buat. Yaitu tadi ada ID barang. ID barang kita buat di sini itu nanti aja ya. Nama barang ini kita buat encar aja biar mudah. Lalu tanggal kadaluarsa. Di sini kita buat encar. Selanjutnya fungsi. Fungsi N ini adalah encar. Lalu selanjutnya ada ID satuan. Lalu di sini ada ID apoteker. Dan di sini encar. Nah, selanjutnya kita buat primary key-nya yaitu ID barang. Nah, setelah itu langkah selanjutnya kita mau mengisi simpan dulu ya. Tadi ini belum disimpan ya, masih tabel 1 simpan. Sama seperti tadi, bisa simpan itu di klik ini save atau Ctrl S. Nah, akan muncul seperti ini. Kita buat di sini tabel barang. Oke. Sudah selesai, muncul seperti di sini ya, tabel barangnya udah muncul. Kita mau isi tabel barangnya, caranya sama seperti tadi. Klik kanan pada tabel barang, pilih edit top 200 rows. Lalu kita masukkan ID barangnya. A001. Di sini obat apa ya? Antasida. Antasida. Tanggal kadaluarsanya tanggal 20 Juni 2024. Fungsinya pereda sakit mah. Selanjutnya untuk ID satuannya buat S001. Untuk apoteker kita buat A001. Nah, ini diganti aja ID barangnya yaitu barang itu B ya. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan lagi ID barangnya B002. Namanya yaitu Ambrosol. Ambrosol. Tanggal kadaluarsanya samakan saja. Fungsi dari Ambrosol untuk mempereda batuk berdahak. Selanjutnya buat puding ininya S002. Ini buat A002. Selanjutnya B003.
Nama barangnya yaitu obatnya betahistin ya. Betahistin. Betahistin. Tanggal kadaluarsanya tetap sama aja. Buat 20 Juni 2024. Pereda. Keluhan vertigo. Ini buat S003, buat A002, 003. Baik, 3 aja cukup. Nanti kalian lanjutkan ya untuk isinya. Selanjutnya isikan bebas buat 10 ya, jadinya 10 ID barang ya, isi dari tabel barangnya. Kalian buat sampai 10. Lalu langkah selanjutnya, klik kanan pada tabel. Kita mau buat tabel selanjutnya, yaitu tabel apoteker. New tabel. Kita buat di sini ID. Huruf kecil aja lah ya semua biar gampang. ID apoteker. Tipenya buat encar. Selanjutnya nama apoteker. Nama apoteker. Encar 50 dan tambahkan di sini ID barang, ya kan? Tadi saya minta ini ditambahkan ID barang. Di sini, oke. Nah, di sini di tabel apoteker ini kita simpan dulu. Simpan dengan nama apoteker. Nah, di sini kita primary key. Setelah seperti ini kita buat new barang. New barang. Maaf, bukan new barang tapi new tabel. Kita mau buat tabel satuan barang. Isinya yaitu ada ID satuan. Ini N varchar. Selanjutnya nama satuan. Nama satuan. Lalu di sini N varchar. Lalu isi. Lalu di sini keterangan. Lalu setelah itu kita primary key. ID satuannya lalu kita save. Dengan nama satuan underscore barang. Sudah selesai. Maka langkah selanjutnya kita mau isi. Nah, teringatnya tadi apoteker sudah kita isi belum? Apoteker. Oh, apotekernya belum kita ini ya, kita isi. Kita isi untuk apoteker ya, ID-nya A001. Nama apoteker buat Alia. ID barang B001.
A001, A002 dengan nama Aisyah. ID barangnya yaitu B002. Selanjutnya A003 dengan nama apoteker yaitu Anu. Untuk barangnya yaitu B003. Nah, jika sudah diisi seperti ini, untuk seterusnya coba buat isi dari apoteker ini sampai 10 ya. Selanjutnya kita mau masukkan isi dari tabel satuannya. Tadi tabel satuan belum kita isi ya. Ini kita isi. ID satuannya kita buat S001, nama satuannya yaitu 30 gram aja ya. 30 mg. Ini sebagai contoh aja ya. Isinya yaitu ada misalkan satu tablet itu isinya 8. Keterangannya yaitu tablet aja keterangannya. Oke. Lalu masukkan S002. Isinya yaitu saya masukkan aja 100 gram. Untuk isinya saya buat di sini sama 8 aja, namanya tablet. Selanjutnya S003. Di sini saya buat 200 mg. Ininya samakan aja 8, ininya juga tablet. Nah, selanjutnya kalian isi sampai 10 satuannya, ID satuannya. Oke. Nah, kalau begitu sampai di sini sudah selesai ya untuk ini kita tabel kita ya dengan database dengan nama pergudangan. Isi dari database pergudangan itu yaitu ada tabel login, tabel barang, tabel apotik, dan tabel satuan. Ya, kalau begitu sampai di sini aja. Nanti untuk video praktikum VB-nya di video selanjutnya. Oke? Untuk video kali ini sampai di sini ya teman-teman Alia Nayanika. Jika ada saran untuk saya buatkan video, silakan tinggalkan di kolom komentar ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Wassalamualaikum.